semuanya, apa kalian tahu kalau jumlah pernikahan dini mengalami kenaikan di masa pandemi COVID-19? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA melaporkan peningkatan angka perkawinan anak berusia di bawah 18 tahun. Bahkan, temuan Bappenas mengungkap ada sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini. Waduh, ngeri banget gak sih? Yang kalian harus tahu, pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk loh, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi. Nah, untuk itu penting bagi kalian mengetahui persiapan perencanaan berkeluarga pada remaja. Persiapan sebelum pernikahan bertujuan untuk menghindari konflik dalam pernikahan guna mencapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Persiapan yang dilakukan sebelum pernikahan termasuk 1. Persiapan individu, 2. Dan persiapan pasangan. Ini dia persiapan yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan. Persiapan mental, persiapan keilmuan, persiapan fisik, dan persiapan finansial. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2016 menyatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dan terdapat beberapa orang yang berkumpul dalam keadaan saling ketergantungan disebut dengan keluarga. Konsep hubungan dengan keluarga besar dalam keluarga Indonesia masih menganut adat ketimuran, di mana jika anak menikah, maka keluarga akan melebar dan menjadi luas. Keluarga sejahtera adalah dambaan bagi setiap individu. Akan tetapi, banyak faktor yang berpengaruh untuk dapat mencapai kondisi tersebut. Salah satunya adalah bagaimana menerapkan 8 fungsi keluarga. BKKBN membagi fungsi keluarga menjadi 8 fungsi, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Pada video ini, kita akan membahas tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak, kesehatan reproduksi, hak reproduksi dan seksual, perencanaan keluarga, dan keluarga berencana. Hal ini juga penting untuk diketahui dalam persiapan pernikahan dan persiapan berkeluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Keterampilan dengan pola yang berbeda-beda merupakan pengasuhan atau biasa kita sebut parenting. Pola pengasuhan dapat dilakukan di beberapa tempat. Lingkungan keluarga atau rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Terdapat 4 bentuk gaya pengasuhan atau tipe pola asuh yang diberikan orang tua untuk anak. Pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh penelantar atau cuek, pola asuh permisif. Menurut WHO,
Kesehatan reproduksi adalah di mana individu tidak memiliki penyakit atau cacat dalam sistem dan fungsi serta proses reproduksinya dan sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Pemeriksaan pranikah yang sebaiknya dilakukan pada pemeriksaan bagi calon pengantin adalah penyakit genetik. Agar calon pengantin mempunyai pemahaman bahwa bila orang tua atau garis keturunannya mengidap penyakit genetik, maka anak yang akan lahir nanti pun beresiko mengidap penyakit yang sama. Penyakit tertentu yang diturunkan misalnya kecenderungan diabetes mellitus, hipertensi, kelainan jantung, dan lain sebagainya harus mengontrol gula darahnya karena dapat meningkatkan resiko kecacatan janin dan gangguan kesehatan ibu hamil lainnya. Penyakit infeksi, misalnya penyakit menular seksual atau PMS, hepatitis B, HIV, dan AIDS. Vaksinasi. Hal dilakukan untuk kekebalan terhadap virus rubella. Infeksi rubella pada kehamilan dapat menimbulkan kelainan pada janin seperti kepala kecil, tuli, kelainan jantung, bahkan kematian. Hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual adalah menjamin mereka untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Hak reproduksi semua pasangan dan pribadi adalah untuk memiliki informasi dan menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak umur antara anak, dan menentukan waktu kelahiran anak tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, dan agama. Perencanaan keluarga. Minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun. Hal ini membantu untuk membentuk persepsi setiap keluarga agar menjaga remajanya hingga batas usia minimal baru kemudian melangkah ke jenjang pernikahan. Keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB menjadi salah satu upaya keluarga untuk memberikan perlindungan pada hak reproduksi perempuan, khususnya dalam menentukan kehamilan dan jarak melahirkan yang dikehendaki sesuai dengan tingkat kesiapan ibu dan biaya pendukung reproduksi sehat. Pernikahan dini merupakan bukti perencanaan dan kesiapan yang belum maksimal akan membuat bahaya bagi masa depan remaja itu sendiri. Untuk itu, penting bagi kita untuk siap dalam segala aspek sebelum memutuskan menikah. Semoga edukasi ini bermanfaat dan sampai jumpa!